Perkenalkan, nama saya Sakira Fauzia dan ini rekan saya Salma Aulia, Muhammad Rizky, dan saya Alif Nur Rahman. Kami siswa-siswi SMP 1 Kalimanggis yang mendapatkan tugas wawancara dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. kali ini kami akan berwawancara di Gedung Serbaguna Desa Kadulama, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, yang bernarasumber Bapak Lurah Andrik Rukmana. Ayo guys, ikutin kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, perkenalkan kami siswa-siswi SMP 1 Kalimanggis. Kami ingin memohon izin untuk melakukan wawancara secara tatap muka dengan Bapak mengenai topik agar lebih dekat dan mengenal aparat desa dan tempat tinggal jika suatu saat terjun ke masyarakat. Salam berhubung. Untuk nama lengkap, umur 26 tahun, jabatannya Kepala Dusun Baik Pak, kalau kita mulai wawancaranya, untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah penduduk di desa ini? Jumlah penduduk yang terakhir didatakan bulan Juni 2025 kata Bapak Sandi terakhir itu kurang lebih 2.539. Mungkin karena ada angka kematian, ada kelahiran sampai ke bulan Oktober ini kemungkinan di angka 2.500 sampai 2.600. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana trennya meningkat atau menurun dalam beberapa tahun terakhir? Untuk trennya ya, untuk tren angka kelahiran itu cenderung meningkat dibanding tahun terakhir, karena 1 tahun terakhir itu angka kelahiran kurang lebih 10 bayi. Untuk tahun yang sekarang sampai bulan Oktober itu udah ada kurang lebih 9 bayi dan ada beberapa ibu hamil yang sudah masuk bulan kehamilan. Jadi untuk saya pun kemungkinan angka kelahiran itu meningkat. Untuk angka kematian itu masih stagnan atau relatif stabil dibanding tahun yang lalu. Karena untuk angka kematian tahun lalu itu kurang lebih 10 orang, untuk tahun sekarang itu 8 orang sampai bulan Oktober. Yang ketiga, berapa jumlah kepala keluarga? Data terakhir yang ada di desa itu kurang lebih 950 sampai 1000. Itu data sampai bulan Oktober. Yang keempat, bagaimana proporsi jenis kelamin, laki-laki berapa, perempuan berapa? Berarti ini secara kumulatif semua ya, semua umur ya. Untuk laki-laki itu kurang lebih data terakhir ya, kita ambil data terakhir 1294, dan untuk perempuannya itu 1245. Itu belum dengan yang baru lahir dan yang pindah. Jadi itu masih data terakhir ya, sensus. Pertanyaan kelima, berapa jumlah penduduk usia produktif dan usia non produktif? Produktif berarti yang masih kehamilan ya. Ini berarti kurang lebih 1.800-an, dan usia non produktifnya itu 600-an. Untuk ini data terakhir, tapi ini masih data terakhir, ada yang belum fix nih. Pertanyaan keenam, bagaimana data mutasi penyebab kelahiran, kematian, pindah datang dalam tahun terakhir? Untuk data yang terakhir masuk sampai bulan Oktober itu kelahiran ada di 3 bulan ya. Ada 17 bayi, kematian itu 10 orang, dan pindah datang itu dari 3 blok itu ada 12 orang. Pertanyaan kedua,
permasalahan penduduk di desa Padulama yang paling ini yang adalah masalah ekonomi yang paling jelas akibat kemudian atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih belum merata karena masih banyak masyarakat yang tingkat ekonominya itu dari menengah ke bawah dan sedikit beberapa yang dari atas. Untuk tingkat pengangguran juga masih terbilang cukup banyak walaupun ada beberapa yang sudah terjadi di luar negeri atau sudah terjadi di sana tertentu, tapi jika dilihat di lapangannya kondisi pengangguran itu masih relatif banyak. Untuk tingkat perceraian sendiri, alhamdulillah Padulama itu tidak terlalu banyak kasus perceraian. Sampai sekarang itu terakhir yang saya tahu itu masih 3 atau 4 kasus perceraian, dan itu kebanyakan sebenarnya orang luar yang pindah ke Padulama. Data penduduk apa saja yang saat ini masih menjadi kendala hambatan dalam pengelolaan administrasi di desa? Yang menjadi kendala ya, menjadi kendala itu yang paling pertama mungkin data lahir baru ya. Yang baru lahir itu kadang kendalanya dari website dinas sosial sendiri yang kadang error, jadi untuk dimasukkan ke data itu jadi agak susah. Untuk yang selanjutnya mungkin data pindah penduduk, kadang masyarakat yang baru pindah atau mau keluar ke Padulama itu telah menyelesaikan administrasinya, jadi kadang desa sendiri terlambat mengetahui kalau ada penduduk baru atau penduduk yang tidak keluar desa. Pertanyaan 9, bagaimana tingkat pendidikan rata-rata penduduk desa presentasi tamatan SD, SMP, SMA, kuliah? Untuk presentasinya data terakhir tamatan SD itu kurang lebih dari hampir rata tamatan SD itu banyak, kurang lebih 800 sampai 900 orang, karena banyak lansia di sini yang dulunya sekolahnya itu cuma sebatas sampai SD. Untuk tamatan SMP ini yang berjalan itu 600, kurang lebih 600 orang. Tamatan SMA juga sama 600 orang. Untuk tamatan sarjana diploma dan sejenisnya sekarang di Padulama cenderung sedikit, kurang lebih 60 sampai 80 orang. Pertanyaan 10, apa saja sarana pendidikan yang tersedia di desa ini? SD, SMP, PAUD, dan lain-lain? Kalau di desa Padulama, PAUD itu ada PAUD di rumah, itu ada 2 PAUD, TK juga ada, taman-taman juga ada. Untuk SD sendiri di desa Padulama itu ada 2, SD 1 Padulama yang terletak di Pokpaning, SD 1 Padulama itu terletak di Pokpanis, SD 2 Padulama terletak di Pokpaning. Untuk pendidikan di luar akademik ada madrasah, di Padulama itu ada madrasah dan pendidikan agama di tiap blok itu ada. Di blok mana saja, di blok ada, di blok ini. Pertanyaan 11, apakah ada program pendidikan untuk warga Program pemerintah dan program bantuan dari pemerintah sendiri untuk khususnya yang ini ya di pendidikan itu ada PKH untuk anak sekolah biasanya itu disalurkan melalui rekening ataupun melalui pos. Itu biasanya rekening paling lambat 3 bulan sekali. Dari desa sendiri ada melalui media kita ada siswa yang melamar desa nanti bisa menentukan dengan desa terkait dengan masalah bantuan ataupun beasiswa. Pertanyaan 12, apa saja permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan minat baca dan melanjutkan pendidikan desa ini? Kalau masalah minat baca ya, minat baca mungkin sekarang untuk anak sekarang khususnya usia remaja itu kurang antusias dalam membaca buku karena sering mainkan gadget, jadi kita gadget, media online, jadi juga bukan dalam tempat lain. Jadi antusias atau minat baca itu untuk masalah melanjutkan pendidikan di desa. Alhamdulillah di desa Padulama sedikit yang tidak bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya, kayak SD
SMP itu umumnya bisa disambungkan, SMK tingkat SMK atau SMA itu masih bisa dilanjutkan. Mungkin dari yang SMA atau SMK tingkat kuliah ini yang minatnya masih berkurang. Kadang untuk lulusan SMK sendiri lebih banyak disalurkan ke perusahaan-perusahaan untuk lanjut tiga, dan SMA juga sama. Sedikit yang masih mampu untuk melanjutkan ke jenjang universitas. Pertanyaan 13. Bagaimana kondisi sarana kesehatan di desa, posyandu, puskesmas, pembantu, dan lain-lain? Untuk kondisi sarana yang kesehatan di desa itu untuk posyandu terletak di setiap blok ada 3 blok itu mempunyai masing-masing posyandu yang tiap bulannya mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah secara fasilitas, secara bantuan itu masih terawat, masih baik dan benar. Untuk alat-alat kesehatannya sendiri, ya 3 bulan sekali itu ada peremajaan. Jadi untuk fasilitas kesehatan juga terutama insya Allah mendukung karena ada bidan desa juga. Pertanyaan 14. Bagaimana pola kesehatan masyarakat di desa ini, penyakit yang umum dideritai, dan lain-lain? Kalau penyakit umumnya yang di Kaduraman itu rata-rata kalau dengan lansia, utamanya maupun ke dewasa itu masalah pernapasan, karena di kita juga ada pengolahan limbah plastik yang sebenarnya kalau misalnya kurang pengawasan itu berbahaya buat kesehatan juga pernapasan. Yang kedua itu gula darah, karena bisa dibilang pengidap penyakit gula darah tinggi atau diabetes itu masih cukup banyak di Kaduraman. Yang ketiga itu masalah tekanan darah atau tensi darah. Jadi banyak warga Kaduraman khususnya yang sudah di tahap lansia itu punya riwayat penyakit darah tinggi. Jadi itu sih yang paling umum di Kaduraman itu, penyakitnya cuma 3. Untuk pertanyaan 15, bagaimana pelaksanaan program posyandu atau imunisasi di desa? Kalau posyandu sendiri tiap 1 bulan sekali itu umumnya tanggal 5 itu pengadaan dari pihak puskesmas bekerja sama dengan bidan desa dan adat desa juga dari ibu PKK itu mengadakan imunisasi di tiap blok. Untuk waktunya sendiri itu kan dibagi ya, karena kalau ada di puskesmas itu cuma sedikit. Jadi rutin tiap bulan untuk imunisasi sendiri itu biasanya ada pemberitahuan dari posyandu atau puskesmas itu ada imunisasi atau enggak. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan pada umumnya bayi, lansia ataupun ibu hamil itu tiap bulan selalu ada. Untuk pertanyaan 16, bagaimana akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan BPJS? Akses jaminan kesehatan sendiri dari perangkat desa yang umumnya selalu melakukan pengecekan ke masyarakat tentang BPJS sendiri. Ya, bagi yang memiliki itu selalu rutin harus dicek. Terlebih yang sekarang itu ketentuannya kan setiap bulan itu minimal 1 kali harus dicek ke posyandu, baik kita kondisinya sehat atau dalam keadaan sakit. Jadi dari perangkat desa ataupun dari RT RW-nya sendiri kita selalu bekerjasama buat mengingatkan masyarakat supaya rutin mengecek BPJS, dan apabila ada BPJS yang tidak aktif dan dalam kejadian yang urgent, kita juga dari pihak desa itu langsung pengajuan untuk melakukan BPJS atau mungkin bisa dialihkan ke Jemdesda yang nantinya perawatannya secara gratis. 17. Apa saja mata pencaharian utama penduduk desa? Mata pencaharian ya, kebanyakan di Kaduraman itu masih banyak yang mengolah sawah atau petani pengolah lahan. Yang kedua itu buruh bangunan, buruh harian ya, buruh harian. Dan yang ketiga karena di kita ada pengolahan sampah plastik daur ulang, itu alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja banyak. Jadi hampir atas setiap rumah itu mempunyai pengolahan plastik. Jadi nantinya si botol plastik yang sudah dibersihkan itu dijual ke konsumen. Yang terakhir mungkin di kita ada beberapa peternak, dari mulai peternak ikan, peternak unggas, sama peternak kambing. Itu paling umumnya. 18. Bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di desa ini? Untuk tingkat kesejahteraan itu umumnya masih menengah ke bawah. Jadi
ada beberapa juga yang menengah ke atas atau disebut di cukup mampu lah. Ke-19, apakah ada program pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat? Ada mungkin beberapa bagi lansia yang sudah mendapat bantuan program dari pemerintah, bantuan sosial dari pemerintah, itu kita ada bantuan khusus dari dana desa yang tiap sebulan sekali kita cairkan untuk lansia. Itu bantuan dana desa ya. Yang kedua itu ada pelatihan keterampilan bagi para warga yang belum bekerja. Kita bekerjasama mungkin sama perusahaan atau wirausahawan yang ada di Kalimantan untuk menyerap kerja-kerja. Karena di situ kan ada pengembangan dengan badan skala besar, terus ada bank kelas juga yang bisa menyerap kerja-kerja. Apa rencana desa untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan yang ada? Masalah kependudukan kita sebenarnya banyak yang masalah kependudukan, tapi kita bagi jadi tiga aja: masalah pendidikan, ekonomi, sama kesehatan. Untuk masalah kesehatan itu mungkin dari desa sendiri perencanaannya itu utamanya mungkin pendampingan ke wali murid dulu, pendampingan ke wali murid dulu mengenai program dari pendidikan, bila ada pembaruan apa, sosialisasi. Terus bagi siswa yang kurang mampu atau belum bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, itu kita ajukan juga untuk beasiswa atau bantuan juga. Untuk masalah ekonomi, dari pihak desa itu ada pemberian bantuan manfaat bagi yang kurang mampu. Itu bagi yang kurang mampu itu misalnya kita dapat bantuan tadi sedikit, terus misalnya yang layak menerima bantuan kita ajukan juga. Terus untuk yang belum bekerja kita salurkan bekerja juga, apabila ada proyek di desa atau mungkin proyek-proyek dari desa juga, kita utamakan yang bekerja itu dari desa Kalimantan. Untuk masalah kesehatan, kita juga dari pihak aparat desa ataupun adat di adat itu melakukan pendampingan dan pengawasan masyarakat. Terus juga mungkin memeriksa keaktifan KIS tiap warga yang nanti dibagi ke tiap orangnya, itu job desk-nya ya. Terus juga pemeriksaan kesehatan mungkin sebulan sekali atau mungkin tiap Jumatan itu ada pemeriksaan tensi darah. Jadi mungkin rencananya akan dirutinkan ke depannya tiap bulan itu ada pemeriksaan gratis dari masyarakat. Kita juga mungkin kerjasama dari rumah sakit atau puskesmas yang Pertanyaan ke-21, bagaimana cara desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan? Peningkatannya mungkin kita di desa itu ada yang standby dari jam 9 sampai jam 3 sore. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan ke desa itu bisa langsung datang, masalah administratif ataupun masalah hukum ataupun itu pendampingan segala macam itu. Tiap hari itu harus ada paket perangkat desa yang selalu standby di desa. Terus mungkin apabila ada kumpulan tiap rapat itu kita selalu rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat itu tentang pentingnya administrasi masyarakat, utamanya bagi yang baru lahir atau orang yang meninggal atau yang tidak, karena data atau administrasi masyarakat tersebut berpengaruh ke bidang-bidang lain, contohnya ke dinas sosial, dinas kesehatan, itu berpengaruh nantinya ketika ada program bantuan atau apa, ketika administrasinya tidak cukup, tidak bisa diajukan. Pertanyaan ke-22, bagaimana cara desa memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan? Jadi rencana pembangunan ya, sama hubungannya sama data kependudukan. Mungkin dari pihak desa itu yang pertama memilah penduduk mana yang produktif dan non produktif, karena kan untuk yang produktif mungkin yang lulusan baru atau untuk para pelajar, yang non produktifnya bisa disebut lansia. Nah, kita pilih dulu, nanti kita setelah pilih itu kita buatkan program-program yang baru lulus, misalnya kita kasih program pelatihan tambahan. Apabila ada info job fair atau apa, kita bisa arahkan ke tersebut. Apabila dia membutuhkan data untuk
lamaran pekerjaan kita buatkan juga. Untuk yang produktif lansia kita tawarkan juga apabila untuk pekerjaan sampingan maka kami beri, kita akan bekerjasama dengan pihak ketiga juga, contohnya yang baiklah sama pengelolaan sampah. Apabila warga tersebut berminat, kita salurkan juga. Jadi lumayan untuk tambahan sampingan juga. Mungkin tambahannya bagi yang usia non produktif yang lansia kita juga ada kasih perhatian itu dengan hal kesejahteraannya, mungkin bantuannya akan dicek, terus dalam hal kesehatan juga akan selalu rutin melakukan pengecekan kesehatan. Mohon maaf, cukup sekian wawancara itu dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kesehatan ulama, kedepannya semakin maju dan sejahtera. Bapak juga mengucapkan terima kasih yang sudah datang ke sini. Bapak juga dari Bapak mau minta maaf lah apabila nanti jawabannya ada yang kurang benar, ada kurang pas, mohon maaf, dan semoga jawaban yang pasti bisa bermanfaat buat kalian. Kita akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau berkenan untuk memperlihatkan ruangan yang ada di balai desa. Boleh. Seperti kemudian untuk yang di belakang kalian ini ruang kepala desa ya, kebetulan kan dikunci gak bisa dibuka juga. Yang ini itu ruang kepala dusun sama tower umum serta tower perencanaan. Di sini ruangannya, jadi kalau kerja itu atau umumnya di sini. Kalau ke dalam ini aula balai desa yang suka dipakai untuk kegiatan umum, baik rapat atau ada kumpulan itu biasanya di sini. Juga sama ini ruang pengajian ketawa sama toilet. Kalau sebelah sini di pintu yang itu ada ruang sistem satu pelayanan, dan di sampingnya itu ada ruang bendahara desa. Dan di sini itu ada buat ruang sekretaris desa. Jadi ada apabila ada yang keperluan administrasi baik pendudukan atau usaha, suatu keterangan usaha itu urusannya di sini di ruang sekretaris desa. Saya dorong kan. Wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum